tunjukkan. Dipikirkan lagi. Kita Susah. lihat dapat tema apa. Oke. Gimana ini? Oh ya maaf. Enggak apa-apa. Apa ini? Dapat tandang domba batur. Oke, silahkan kembalikan ke tempat yang disediakan. Peserta 12 sudah siap? Siap. Oke, serah. Dewan juri dan pemirsa, kita saksikan nomor urut 12 dengan tema Domba Batur. Tunjukkan kemampuanmu. Oke, sebelum saya memulai, saya izin Bapak Ibu sekalian untuk memotivasi dan memberikan semangat kembali studio ini. Seperti teman-teman saya lainnya dari Universitas Diponegoro yang memberikan salam hangat tentang dunia peternakan. Tapi saya ingin menjadi pembeda, nantinya akan ada 3 salam. Yang pertama, hidup mahasiswa peternakan Indonesia, dan yang ketiga adalah hidup para peternak Indonesia. Jadi saya mohon Bapak Ibu sekalian, kalau berkenan untuk mengepakkan tangan kiri semuanya sebagai bukti kebangkitan peternakan di Indonesia. Salam cinta dari ujung kandang. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa peternakan Indonesia. Hidup para peternak Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Rahayu. Perkenalkan, saya Chandra Abdinegara, salah satu mahasiswa Fakultas Peternakan dan Pertanian, jurusan S1 Peternakan, semester 5, Universitas Diponegoro. Tadi saya sudah gacha di sini dan saya mendapat tema Domba Batur. Oke, karena itu saya harap Bapak Ibu sekalian dapat menikmati apa yang akan saya sampaikan setelah ini. Bapak Ibu heran gak sih saya kenapa dari semangat terus jadi lesu kayak gini? Heran gak? Saya tuh bingung Pak, Bu. Kenapa ya? Kenapa bisa persaingan daging kita itu kalah sedemikian rupa? Gitu jomplangnya sama daging-daging impor Pak, Bu, hadirin sekalian. Padahal ya, ketika saya mencicipi daging-daging impor gitu, Wagyu, A1, A2, A3, A4, A5 itu nggak ada bedanya, yang penting yang masak enak, setuju juga. Kalau yang masak enak pasti nggak bau, kalau yang masak enak mesti nggak bakal alot. Kalau yang masak enak pasti bumbunya meresap, sama aja gitu loh. Kalau bahas kandungan nutrisi juga pun saya baca literasi juga nggak jauh-jauh beda. Ya mungkin daging impor tuh sedikit berbeda beberapa persen ya. Tapi kalau kita bahas dari segi harga itu sangat menjomplang ya. 1 kilogram daging Wagyu A5 itu bisa berjuta-juta. Sedangkan daging sapi di pasar itu 100.000. Kalau kita pengen nutrisi yang banyak, ya kita tinggal beli aja daging sapi di pasar yang banyak juga gitu. Nanti nutrisinya jauh lebih banyak dari sapi impor, betul nggak? Nah, gitu kan. Nah, sekarang kita bahas ke domba batur. Kalau bahas tentang domba batur ini, kita kembali lagi tadi. Kenapa kita bisa kalah sedemikian rupa? Apakah karena gengsi ataupun sebagainya? Kalau bahas tentang olahan hasil ternak ya Pak Bu, itu bukan tentang dagingnya ataupun telurnya ataupun susunya, melainkan bukti dari entitas sebuah negara. Domba batur sendiri menjadi bukti bahwasanya Indonesia
memiliki jati diri dengan adanya plasma nutfah asli Indonesia. Dengan melalui serangkaian seleksi antara perkawinan domba merino dan juga domba ekor tipis, terciptalah domba Batur. Bulunya yang tebal itu menandakan kekuatan dan juga perlawanan. Karena apa? Kenapa bisa saya katakan menandakan perlawanan seperti itu? Karena domba Batur ini hidupnya di Banjarnegara, Pak Bu. Dingin banget, Batur tuh dingin banget. Beberapa waktu yang lalu kita lihat di media sosial, Batur itu sampai minus berapa derajat, sampai turun salju bahkan, Pak Bu. Sampai turun salju. Dengan bulunya yang tebal, itu menandakan bahwasanya domba merino ini memiliki eksistensi dan kepercayaan diri untuk tetap dapat hidup meskipun ditempa alam, ditempa bagaimana musim apapun dia bisa tetap hidup. Namun kenyataannya masyarakat di Indonesia masih memilih daging dari asli impor. Kalau domba ya ambil dari Australia dan sebagainya. Kan itu sangat disayangkan sekali, Pak Bu. Domba merino ini telah disahkan oleh Kementerian Pertanian itu tahun 2011. Tapi kenapa eksistensinya belum terlalu kita dapatkan gitu. Bahkan penjualannya belum bisa menyebar di seluruh Jawa Tengah. Jujur saja saya sebagai rakyat Jawa Tengah asli, saya asli Surakarta, Pak Bu. Saya belum pernah nemu tuh warung daging sate domba merino, nggak pernah. Kalau kayak gini yang salah siapa sebenarnya? Domba merino ini bahkan pernah tercatat dia itu populasinya udah mencapai 30.000, Pak. Lebih bahkan. Tapi kenapa nggak sampai luar Batur gitu loh? Kan aneh. Yang salah tuh apa? Padahal dia dagingnya juga gemuk. Dia bisa nyampe 160 kilo buat jantannya. Itu otomatis berdaging sekali untuk jenis domba ya. Nah, kemudian untuk masyarakat Batur sendiri yang telah berbudidaya domba merino ini bukan lagi sekedar hewan ternak, tapi bisa menjadi mata pencaharian utama dan juga simbol keagungan masyarakat Batur. Mungkin sebelum saya sudah ada yang menjelaskan tadi, salah satu mahasiswa juga yang dia asal putra Batur. Dia mengatakan bahwasanya Batur ini ada dua jenis, domba Batur ini ada dua jenis. Ada jenis buat kontes, ada jenis buat pedaging. Yang buat kontes ini harganya bisa puluhan juta, Pak Bu. Bahkan saya pernah diceritakan oleh dosen di fakultas saya, itu harganya menyentuh 50 juta juga. Kan sungguh hebat gitu loh, seekor domba dipelihara kurang lebih nggak nyampe 7 bulan, dijual dikonteskan, bisa laku 50 juta. Efisiensi konversi pakannya kan sangat masuk sekali, sangat menguntungkan begitu. Tapi kenapa ya tadi, kenapa brandingnya itu nggak bisa tersebar luas? Padahal Pak Bu, ternak domba itu lebih gampang daripada ternak kambing. Percaya atau enggak? Ternak domba itu lebih gampang daripada ternak kambing. Berdasar sependek pengetahuan saya, serta telah melakukan sosialisasi dan diskusi dengan pakarnya, domba itu dia nerimo, Pak Bu. Nerimo makanan apa yang dikasih ke dia. Dia kan tipenya grazing ya, dia merumput, nyari makan, makan, rumput makan. Kalau kambing beda, Pak Bu, harus rambatan, leguminosa lah minimal. Seperti itu. Jadi domba ini padahal perawatannya seharusnya lebih gampang, tapi kenapa eksistensinya kalah sama kambing? Coba lihat, saya yakin juga di Ungaran ini nggak ada tuh warung domba domba Batur. Pasti ada. Kalau warung kambing Bali Bull bawah 5 bulan tuh pasti ada. Padahal perawatannya lebih gampang domba. Kan heran ya. Kemudian untuk mengatasi semua masalah itu, kita bisa menerapkan branding totalitas. Kenapa saya bisa katakan branding totalitas?
Ya kita jelaskan bahwasanya daging domba ini enak, jauh nggak perengus daripada kambing. Ngolahnya lebih enak karena nggak perengus. Kan kita ketahui ya, kambing itu buat dia menarik pasangannya, buat menarik pasangannya ketika mau kawin itu, dia itu pipisnya disiprati ke badannya sendiri. Itu sebagai daya tariknya si kambing. Tapi karena si domba ini beda, si domba ini dia nggak perengus. Sistem kawinnya ketika birah itu beda. Seperti itu. Jadi ngolahnya lebih gampang, kita branding domba batur. Domba batur ini lebih mudah buat diolah, nggak bakal perengus, nggak bakal hoe-hoe gitu. Nggak bakal hoe-hoe. Nah, untuk masalah yang bilang daging kambing ini bikin tensi naik, daging domba ini bikin kolesterol naik, tensi naik. Itu kan sebenarnya dengan cara masak kita seperti apa? Natriumnya diatur, jangan terlalu banyak kecap. Kan seperti itu Pak Bu. Daging domba ini potensial, apalagi domba batur ini ya. Kalau yang tipe kontes mungkin saya singkirkan terlebih dahulu. Yang tipe bedagingnya Pak Bu. Dagingnya ini kan banyak gitu loh. Bobotnya bisa 100 kilo lebih. Kalau nggak dipotensikan, itu sangat merugikan. Oke, mungkin dari saya, karena waktunya sudah berlebih juga. Saya Chandra Abdi Negara, salah satu mahasiswa yang peduli akan potensi dari dalam negeri, mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bisa